Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pengajian kitab At-Ta'arruf karya Ustadz Imaduddin Usman Al-Bantani. Di halaman 7 ya teman-teman, lafadznya adalah faslun fi faidatihi. Oke, kita mulai. Faslun fasal fi faidatihi, di dalam faedahnya tasawuf. Jadi fasal ini menerangkan tentang faedah atau arti dari tasawuf tersebut itu apa gitu. Oke, faedahnya apa, hikmahnya apa ya. Wa amma faidatuhu fatadhibul qulubi wa ma'rifatul allamil ghuyub. Dan adapun faedah-faedah tasawuf, maka itu adalah mendidik hati, jadi agar hati tidak menjadi ria, sombong, ujub, takabur, ngomong seenak-enaknya seperti keluar kata-kata tolol dan lain-lainnya seperti orang DPR ya. Sebagian oknum DPR gitu. Tathibul qulub, karena hati tidak beres akhirnya keluarlah kata-kata yang tidak baik. Wa ma'rifatul alamil ghuyub, dan mengetahui alamul ghuyub, dan mengetahui alam-alam gaib. Jadi ketika hati sudah terdidik dengan tasawuf, maka menjadi kasyaf ya, bisa mengetahui sesuatu hal yang gaib. Au taqulu, atau engkau berkata, samratuhu, buahnya tasawuf itu sakhawatun nafsi, sakhawatun nufus, yaitu dermawannya jiwa, dermawannya nafsu atau dermawannya jiwa, wasalamatu sudur, dan selamatnya hati, wa husnul khuluq, dan bagusnya khuluq, akhlak, ma'akulli makhlukin, bersama setiap makhluk. Jadi inti dari natijah kita belajar tasawuf itu ya jiwa kita jadi dermawan, hati kita jadi lapang didi, lapang hati gitu ya. Hati kita menjadi lapang, dan yang paling terpenting ya akhlak kita menjadi bagus bagi setiap makhluk. Seluruh makhluk kita bagus terhadapnya. Jika dalam kacamata tasawuf, disinilah kita pentingnya belajar tasawuf teman-teman. Mungkin Keimat juga lupa ya. Beliau kalau baca, semoga mendengar kitab ini yang beliau tulis. Akhlak itu ya sama siapa saja ya bagus gitu, baik kita sama Baklawi atau segala pun ya itu kita bagus sih. Lebih pemerintah yang memiliki peran banyak, akhlaknya bagus kepada masyarakat. Oke. Bab fil ulama'i wa tasawuf, bab menerangkan tentang ulama dan tasawuf. Dalilnya adalah kalau Allah Ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama'u, Fatir 28. Takut, yang hanya takut kepada Allah dari hamba-hambanya, yaitu para ulama. Para ulama inilah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah Ta'ala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warasatul anbiya, rawahu Abu Daud. Para ulama itu pewaris para nabi, kata Kanjeng Nabi. Fal ulama'u bi ulumihim ya'maluna ma yajibu alaihim minal khasyati lillahi ta'ala. Maka para ulama dengan ilmu-ilmu mereka, ya'lamuna, mereka mengetahui, ma yajibu alaihim, sesuatu yang wajib atas mereka. Apa itu sesuatu yang wajib bagi para ulama? Adalah minal khasyati lillahi ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa biwarasatihimul anbiya, dan para pewaris-pewaris mereka, yaitu para nabi. Husila lahum al-muratibatu al-bataniyatu wal-zahiriyatu bihim. Dihasilkanlah lahum, bagi mereka para anbiya atau para ulama gitu ya. Dihasilkanlah lahum, bagi para ulama, al-muratibatu al-batiniyatu, hubungan batin dan hubungan zahir bihim, dengan mereka para anbiya. Jadi ada hubungan tuh antara ulama dan para al-anbiya, ada korelasi yang signifan teman-teman. Wa min sama, dan dari itu lama kana tasawufu tariqon, jika tasawuf itu dianggapnya tariqon sebagai jalan ilal wusuli, untuk sampai kepada ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, wa takhalluqan, dan berakhlak bi akhlakin nabi, dengan akhlak yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal ulama'u haqqu, maka para ulama lah ahakku, yang lebih berhak, bitasawuf, dengan tasawuf, min ghairihim, daripada selain mereka. Maka para ulama ini, jika kalian menjadi para ulama, maka statusnya harus tajamkan tasawuf. Maka harus belajar tasawuf, memperdalami ilmu tasawuf, mengamalkan ilmu tasawuf. Gitu ya. Maka para ulama inilah, kenapa? Karena ketika para ulama kita menggunakan
ilmu tasawuf, akhlaknya baik, mencontohkan dengan baik, tidak ada kata-kata yang menyakiti para mursyid, para murid-muridnya, para saliknya, para muridinnya gitu. Jadi kalau misalnya kiai kita ahli tasawuf, pemerintah kita ahli tasawuf, negara aman gitu. Insya Allah nggak ada korupsi, kata kayak dalam kitab ini ya, yang diungkapkan oleh Kiai Imad. Maka ulama itu lebih berhak, mereka semua belajar tasawuf ya. Maka para ulama itu lebih berhak bertasawuf gitu daripada selain mereka para ulama. Wa amma fadailul ulama'i fa aktsaru min antuhsa wa a'zamu man antuqtasa minal ayati wa al hadisi an-nabawiyyati wal natabruk bi dzikri syai'in minha. Dan adapun keutamaan-keutamaan para ulama itu banyak ya. Banyak min antuhsa, lebih dari yang kita hitung lah, yang dihitung, dan lebih agung yang daripada yang kita kisahkan dari beberapa ayat-ayat kenabian. Dan oleh karena itu kita harus bertabaruk wal natabruk, yaitu mengalap berkah, mengambil berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Semakin kita berkah kepada kehidupan kita, semakin kita ngalap berkah kepada para ulama, semakin kita berbuat baik ya. Intinya para ulama yang yang memahami tasawuf dan mengamalkan tasawuf. Ini sudah jarang sekali ulama-ulama kita ini. Ini yang diwarningi oleh Kiai Imad ya. Sudah jarang. Makanya para ulama ini ya fungsinya jika ingin jadi ulama ya yakfin khasyatillahi dulu gitu kan, tasawuf dulu gitu. Qallahu tabaraka wa ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatul ilmi wa ulul ilmi qa'iman bil qisti al-Imran. Kata Allah, Allah telah menyaksikan sesungguhnya kelakuan tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Dia Allah. Al malaikatu dan para malaikat, wa ulul ilmi dan yang memiliki ilmu, qa'iman dengan melaksanakan bil qisti dengan keadilan. Jadi Allah mensistematiskan ya bahwasanya orang-orang yang ulul ilmi itu urutannya dengan para malaikat. Di Allah, para malaikat dan orang yang memiliki ilmu, yaitu ulama yang bertasawuf. Gitu. Ulama yang bertasawuf, teman-teman. Jadi saya itu teringat ucapan Imam Ghazali, teman-teman, yang mengatakan seperti ini. Innama fasadatir ra'iyah bi fasadil muluk ya. Kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan penguasa ya. Al-muluk itu presiden pemerintahannya. Jadi kata Ghazali, inna ma fasadatir ra'iyah bi fasadil muluk. Kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan penguasa. Wa fasadul muluk bi fasadil ulama, dan kerusakan para penguasanya disebabkan oleh kerusakan para ulama. Laula al-qudha as-su wal ulama as-su laqalla fasadul muluk khaufan min inkarihim. Seandainya tidak ada hakim dan ulama yang buruk, jika aja di Indonesia ini tidak dipimpin oleh ulama yang buruk, ya hakim yang buruk gitu kan, niscaya kata Imam Ghazali, niscaya kerusakan para penguasa akan berkurang karena mereka takut terhadap kritik para ulama dan ahli hakim tersebut. Ini mah udah ulamanya nggak bertasawuf ya, malah manas-manasin gitu kan ya. Akhirnya para pemerintah kita hari ini mereka berbuat kezaliman, seluruh pajak menjadi naik dan semuanya menjadi absurd gitu kan ya. Kemudian masyarakatnya, jika masyarakatnya menjadi rusak, akhirnya demo diperbolehkan, tapi dengan catatan tidak anarkis, tidak merusak gitu. Ulamanya ya sama gitu kan. Oke, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Inilah kritik dari kitab At-Ta'arruf ya yang saya baca. Sebenarnya kritik itu nggak ada, cuma saya aja. Semoga bermanfaat. Nanti dilanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.